tujuan daripada bedah desa ini sama seperti tempat lain. Jadi kita minta data, kemudian kita turun ke lapangan, dan yang paling penting adalah kita turun hari ini dengan kekuatan penuh. Gitu. Kekuatan penuh itu artinya semua SKPD yang terkait dengan di sini kita ajak. Mohon Bapak berbekal dengan seluruh jajaran dan masyarakat, tokoh masyarakat bisa menginformasikan apa yang selama ini menjadi inspirasi, apa yang selama ini menjadi suara-suara masyarakat yang kiranya perlu kita tindak lanjuti, baik dalam jangka waktu pendek, menengah maupun jangka waktu panjang. Saya sampaikan masalah infrastruktur. Jadi di Lembongan ini kemarin memang kita sudah menggelontorkan anggaran untuk di jalan-jalan induk. Tetapi setelah kita masuk ke dalam tadi melihat ternyata akses jalan di Lembongan ini cukup banyak. Termasuk juga di Cendingan ada jalan lingkarnya, kemudian di Lembongan jalan penghubung antara jalan satu dan akses apa namanya? Perwisata, tempat-tempat efektif perwisata itu banyak sekali yang belum tertangani. Kurang lebih tadi kita ngitung-ngitung hampir 15-an kilometer jadi jalan yang tidak layak untuk dilalui, dan ada beberapa jalan yang harus kita buat, jalan baru untuk menghubungkan kawasan efektif atau objek-objek wisata tersebut. Nah, oleh sebab itu tadi sudah kita berikan tugas pertama kepada Pak Sekda untuk mengkoordinir nanti bersama dinas terkait, dinas PU dan Bapeda juga, sehingga nanti tahun 2016 ini ya di perubahan kita bisa membuat perencanaan sehingga tahun 2017 kita bisa mengerjakan beberapa hal secara prioritas yang harus kita kerjakan bisa dalam jangka waktu pendek. Lain masalah tanggul pantai juga banyak, ternyata di jalan di Lembongan ini tanpa kita sadari memang tidak kelihatan. Setelah kita turun ke pantai, ke laut, ternyata banyak tebing-tebing yang sudah runtuh yang menyerang badan jalan. Sehingga dinas PU kita tugaskan untuk membuat kajian untuk melakukan senderan nanti apakah sumber dananya ini dari kita, dari balai maupun dari pusat nanti. Nah, kemudian yang paling penting juga di sini yang tidak kalah penting adalah masalah transportasi. Dan kita memang sangat melihat Lembongan ini kecil, tapi jumlah kendaraan yang ada memang cukup banyak sekali. Dan ini tentu kalau kita biarkan, kalau kita tidak antisipasi, maka suatu saat Lembongan ini mungkin kalau panjang kendaraan, kalau kita pasang semua mungkin sama dengan panjang jalan yang ada di Lembongan. Nah, oleh sebab itu, pertama kita akan mencoba mengkaji bahwa di Lembongan ini, ya Lembongan, Juut Batu nanti, di dua pulau ini, Pulau Lembongan dan Pulau Cendingan, kita akan mencoba membuat ketentuan, ya sesuai dengan aturan tentu, pembatasan keberadaan baik itu, terutama roda 4, sehingga nanti kekruditan ini bisa kita antisipasi dengan mengurangi kendaraan yang masuk ke Lembongan ini. Tentu ini bukan bermaksud kita melarang ya orang-orang membeli kendaraan roda 4,
tapi ini untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan kita, masyarakat Lembongan di sini, wisatawan juga yang di sini, sehingga mereka lebih betah ada di sini. Bayangkan nanti kalau kendaraan semakin padat, maka jalan-jalan akan semakin crowded semua. Kemudian sirkulasi lalu lintas juga di Lembongan ini kiranya perlu segera ditangani. Tadi saya sudah tugaskan Dinas Perhubungan untuk segera mengkaji sirkulasi, karena saya lihat banyak tempat-tempat antri booth yang di Tanjung Sangyang itu kendaraan yang tidak jelas ya siapa yang memiliki, begitu banyak antri di sana. Nah, ini memerlukan komunikasi persuasif kepada pemilik kendaraan, kepada penyewa kendaraan, agar nantinya kendaraan itu kita siapkan kantong-kantong parkir, dan nanti kita harus menyiapkan jalur-jalur satu arah agar sirkulasi kendaraan di Lembongan ini bisa diatur dengan baik, karena itu merupakan pintu masuk wisatawan yang ada di Lembongan. Kemudian masalah lain, masalah sekolah pendidikan. Ternyata di Lembongan ini merupakan daerah pariwisata, sekolah SMP-nya, satapnya sangat sangat kita sayangkan ya, karena tahun ini tahun lalu ya mulai kita tangani. Itu ada beberapa bangunan yang sudah kita bangun karena menjadi satap sekarang. Sehingga bangunan fisik ini saya tugaskan Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, agar jangan sekolah di tempat pariwisata ini begitu kumuh, kemudian pandangan juga tidak bagus. Masalah sampah juga ya, makanya kita sudah mengantisipasi bahwa di Lembongan Ceningan nanti kita harus siapkan satu insinerator. Karena sampah yang dihasilkan di Lembongan dan Ceningan dan juga Batu ini cukup besar, karena akomodasi pariwisata di sini sangat padat juga, sehingga sampah yang dihasilkan juga cukup besar. Itu masuk transportasi. Nah, kita sudah menugaskan Dinas Perhubungan untuk mengkaji di mana pintu masuk transportasi, boat ataupun ke depan, termasuk kapal Roro dan kapal LCT. Kita akan mencoba mengkaji bias munjul sebagai pintu masuk ya di Lembongan ini. Dengan syarat nanti jembatan penghubung Pulau Lembongan Ceningan ini sudah dibuat secara permanen. Nah, sehingga terkait dengan itulah kita sudah menugaskan Dinas Perhubungan, dan saya juga akan berusaha berkomunikasi lebih lanjut dengan Kementerian PU, sehingga jembatan ini ya harapan kita segera bisa terwujud, dan kita akan menindaklanjuti pekerjaan kita membuat pelabuhan di bias munjul, baik itu untuk boat masuk satu pintu maupun kapal Roro. Harapan kita nanti ketika pintu masuk wisatawan ya sudah masuk satu pintu, pertama kita bisa menghitung berapa jumlah wisatawan yang masuk ke Lembongan ini. Kalau sekarang ini kan dengan banyak pintu masuk, kita nggak bisa melihat dan menghitung berapa jumlahnya. Sedangkan di Kelungkung aja secara keseluruhan data yang masuk cuma 1030 per hari. Sedangkan kalau kita hitung-hitung, kemarin kita keliling sempat di Nusa Penida ini sekitar 2000-an wisatawan yang mengunjungi Nusa Penida, termasuk yang snorkeling maupun diving. Nah, ini tentu merupakan pembelajaran bagi kita, dan kita harus terus berusaha memperbaiki apa yang terjadi di Lembongan ini ya, agar jangan nanti setelah crowded, setelah kacau semua baru kita perbaiki. Tentu ini akan menjadi presiden buruk bagi usaha wisatawan di Lembongan.